Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah, jurusan Pendidikan Matematika Lokal C 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hiperboloida 1 daun dan hiperboloida 2 daun. Sebelum masuk ke pembahasan, IPA minta support nih dari kawan-kawan semua dengan cara like, komen, dan share video ini sebagai syarat penilaian UAS Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Ajis Muslim MPD. Sebelumnya kita sudah belajar terkait hiperbola. Lalu apa sih perbedaan hiperbola dengan hiperboloida itu sendiri? Mari simak video berikut. Hiperbola itu sendiri dapat diperoleh melalui irisan kerucut. Nah, hiperbola merupakan himpunan titik-titik pada bidang yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap yang disebut titik fokus adalah sama. Sedangkan hiperboloida yang akan kita bahas yaitu merupakan himpunan titik-titik di R3 atau dimensi 3 yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap yang disebut sebagai titik fokus adalah sama. Yang mana pada permasalahannya hiperboloida memiliki dua jenis, yaitu hiperboloida 1 daun atau hyperboloid one set dan hiperboloida 2 daun, hyperboloid two set. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu hiperboloida 1 daun. Coba lihat gambar hiperboloida 1 daunnya. Untuk persamaan umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, apabila Z sama dengan 0, maka jejak XY adalah elips. Maka persamaannya sebagai berikut, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Coba kita lihat pada gambar, jika Z sama dengan 0, maka jejak XY-nya berbentuk elips. Masih ingat kan ya bentuk elips seperti apa? Nah, ini merupakan bentuk elips, ada sumbu mayornya dan ada sumbu minornya. Selanjutnya, jika kita mengganti Z dalam persamaan yang diberikan dengan nilai tetap Z0, maka kita akan memperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 plus Z0 kuadrat per C kuadrat. Kemudian, jejak-jejak di bidang XZ dan YZ masing-masing adalah hiperbola yang memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dan Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, coba kita lihat pada gambar bidang XZ. Nah, ini bentuknya seperti hiperbola. Begitu juga bidang YZ. Jika jejak-jejak di bidang XZ dan YZ ini pada bidang datar, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, berbentuk hiperbola ya. Selanjutnya, bagian-bagian yang sejajar dengan XZ dan YZ juga merupakan hiperboloida yang masing-masing persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini mengelilingi sumbu Y. Dan persamaan berikutnya
min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, ini mengelilingi sumbu z. Nah, jadi karakteristik umum yang ada pada hiperboloida satu daun yang pertama yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 yang mengelilingi sumbu x. Yang kedua, jejak berbentuk elips pada bidang xy. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang xz. Yang keempat, jejak berbentuk hiperbola pada bidang yz. Yang kelima, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Yang keenam, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Dan yang ketujuh, hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal hiperboloida satu daun. Yang mana soalnya diketahui sebuah persamaan 2x kuadrat ditambah 18y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 18. Tentukan yang A persamaan hiperboloida satu daunnya dan B persamaan bidang yang membentuknya. Penyelesaiannya, yang A persamaan hiperboloida satu daunnya 2x kuadrat plus 18y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 18. Nah, karena ruas kanannya mengharuskan sama dengan 1, maka kedua ruas kita bagikan dengan 18. Jadinya 2 per 18x kuadrat ditambah 18 per 18y kuadrat dikurang z kuadrat per 18 sama dengan 18 per 18. Maka didapat 1 per 9x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang z kuadrat per 18 sama dengan 1. Jadi, persamaan hiperboloida satu daunnya adalah 1 per 9x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang z kuadrat per 18 sama dengan 1. Selanjutnya yang B, persamaan bidang yang membentuknya. Yang pertama yaitu persamaan 2x kuadrat ditambah 18y kuadrat sama dengan 18. Berbentuk elips pada bidang xy dan z sama dengan 0. Seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi. Selanjutnya yang persamaan kedua yaitu 2x kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 18. Berbentuk hiperbola pada bidang xz dan y sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga yaitu 18y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 18. Berbentuk hiperbola pada bidang yz dan x sama dengan 0. Selanjutnya, materi hiperboloida dua daun. Nah, coba lihat pada gambar tersebut itu merupakan gambar hiperboloida dua daun. Adapun persamaan umumnya adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, yang mana persamaan di atas mewakili permukaan yang disebut dengan hiperboloida dua daun. Nah, dengan memutar setiap variabel dengan sama dengan 0, maka kita dapat persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, y kuadrat per b kuadrat dikurang x kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, dan min y kuadrat per b kuadrat dikurang x kuadrat per a kuadrat sama dengan 1.
Nah, dua persamaan pertama menunjukkan jejak pada bidang X, Y, dan X, Z adalah hiperbola. Sedangkan yang ketiga memberitahukan kalau tidak ada jejak pada bidang Y, Z. Bisa kita lihat di situ minus. Selanjutnya, bagian-bagian yang terbentuk dari bidang X sama dengan X0 diberikan oleh persamaan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X0 kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Selanjutnya, jika B sama dengan C, maka hiperboloida dua daun tersebut adalah sebuah permukaan putaran, yang mana persamaan hiperboloida dua daun juga diwakili oleh persamaan berikut. Min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dan min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya, karakteristik hiperboloida dua daun. Yang pertama, X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ. Yang keempat, jejak berbentuk hiperbola pada bidang YX. Dan yang kelima, tidak meninggalkan jejak pada bidang YZ. Yang keenam, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Yang ketujuh, tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu. Yang kedelapan, berbentuk dua buah corong. Yang kesembilan, memiliki dua variabel negatif pada persamaannya. Nah, dapat kita lihat nih pada karakteristik hiperboloida satu daun dan karakteristik hiperboloida dua daun sudah nampak ya, terdapat perbedaan. Salah satunya yang hiperboloida satu daun hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya, sedangkan hiperboloida dua daun memiliki dua variabel negatif pada persamaannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal untuk hiperboloida dua daun. Yang mana soalnya yaitu diketahui sebuah persamaan X kuadrat dikurang 2Y kuadrat dikurang 5Z kuadrat sama dengan 5. Tentukan yang A persamaan hiperboloida dua daunnya, yang B persamaan bidang yang membentuknya. Adapun penyelesaiannya, yang A persamaan hiperboloida dua daunnya. Soalnya tadi X kuadrat dikurang 2Y kuadrat dikurang 5Z kuadrat sama dengan 5. Nah, karena pada persamaan umumnya mengharuskan ruas kanannya sama dengan 1, maka kedua ruas kita bagikan dengan 5. Maka didapat 1/5x kuadrat dikurang 2/5y kuadrat dikurang 5/5z kuadrat sama dengan 5/5. Maka didapat 1/5x kuadrat dikurang 2/5y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan hiperboloida dua daunnya adalah 1/5x kuadrat dikurang 2/5y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yang B, persamaan bidang yang membentuknya. Yang pertama, persamaan x kuadrat
dikurang 2Y kuadrat sama dengan 5, berbentuk elips pada bidang XY dan Z sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan X kuadrat dikurang 5Z kuadrat sama dengan 5 berbentuk hiperbola pada bidang XZ dan Y sama dengan 0. Dan persamaan min 2Y kuadrat dikurang 5Z kuadrat sama dengan 5. Nah, ini tidak ada jejak pada bidang YZ dan X sama dengan 0. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah jawabnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.